Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA kelas 8 dalam materi tekanan zat. Jika minggu lalu kita telah membahas tentang materi tekanan zat padat, minggu ini kita akan mempelajari tentang tekanan zat cair. Mohon disimak videonya baik-baik, perhatikan setiap penjelasan ibu dan catat di buku kalian masing-masing. Pernah nggak sih ketika kalian berenang ya di kolam renang ataupun mungkin ada yang pernah diving di laut ketika kalian berenangnya semakin dalam, apa yang kalian rasakan? Ya, ketika kita berenang semakin dalam itu seperti kita mendapat tekanan semakin berat ya ketika ke dalam itu semakin berat karena air merupakan fluida dan fluida ini memiliki tekanan itu sendiri, tekanan gaya. Ini kemarin kita sudah membahas tentang molekul zat padat. Zat padat itu molekulnya sangat rapat ya atau solid. Kalau zat cair itu agak renggang dan kemudian nanti kita akan belajar tentang zat gas. Ini partikelnya ini sangat jarang. Kemudian dalam tekanan zat cair kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis yang pertama. Statis itu artinya diam, artinya itu tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair yang diam. Ini diakibatkan oleh gaya zat itu sendiri, kemudian dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, dan kedalaman bendanya. Maka, semakin dalam posisi benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar ya, karena kan di dalam itu diam. Dia semakin ke dalam itu maka tekanannya semakin besar. Makanya ketika kita semakin menyelam itu tekanannya sangat besar sekali. Ya, makanya kenapa diving itu butuh oksigen karena semakin ke dalam itu tekanannya semakin besar dan itu semakin berbahaya. Minggu lalu kita sudah mengenal P sama dengan F dan A. Ya, pada zat cair gaya F disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri atau dilambangkan dengan W. Sehingga P sama dengan W per A. Karena berat W sama dengan massa kali gravitasi, massa ini rumusnya ini adalah rho kali volume. Volume ini rumusnya itu H ketinggian dikali luas. Maka kita peroleh bahwa P atau pressure, tekanan, itu rho GH kali A per A. Karena A-nya sama, kita coret saja sehingga P atau pressure sama dengan rho GH. Jadi diingat-ingat bahwa rho GH ini adalah tekanan hidrostatis. Ya, ketika minggu lalu itu kita sudah membahas zat padat itu P sama dengan F per A, maka di tekanan hidrostatis adalah P sama dengan rho GH. Tadi kan dipengaruhi oleh massa jenis zat cair atau rho, bacanya ya yang P miring itu, kemudian dipengaruhi oleh percepatan gravitasi karena kan semakin ke dalam dipengaruhi gravitasi kita dan kemudian dipengaruhi oleh ketinggian zat cair tersebut. Itu. Nah, ini contoh penerapan tekanan hidrostatis di mana itu adalah pembuatan bendungan. Ketika kita membuat bendungan, bawahnya itu dibuat agak tebal ya, dinding bawah bendungan itu agak tebal supaya tanggulnya itu tidak jebol ketika menerima debit air yang terlalu besar. Kemudian ada hukum Archimedes. Ketika kita mencelupkan benda ke dalam air, beratnya seolah berkurang ya. Dia akan naik lagi ke atas, dan ke atas. Padahal bukan massanya yang berkurang ya. Bukan massa si bendanya tersebut yang berkurang, melainkan adanya gaya apung yang mendorong benda tersebut ke atas. Nah, ini kemudian diteliti oleh Archimedes, itu seorang ilmuwan, seorang tokoh. Kemudian dia meneliti kenapa ya si benda ini kok memiliki gaya apung, lagi-lagi terdorong ke atas dan ke atas. Ya. Bahwa jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena dalam air ini mendapatkan gaya tekan ke atas, sementara di udara ini dia memiliki berat yang sesungguhnya.
Menurut hukum Archimedes, besar gaya ke atas yaitu Fa, gaya ke atas ya sama dengan rho massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume zat cair yang dipindahkan. Ini penerapan hukum Archimedes. Kalian tahu ya kapal maupun kapal selam ataupun kapal layar. Kapal ini kan terbuat dari logam. Seperti kita ketahui bahwa logam ini kan benda padat. Seharusnya dia tenggelam ya. Kenapa dia tidak tenggelam? Karena pada prinsipnya dia menggunakan hukum Archimedes. Ketika benda mengapung, benda dikatakan mengapung ketika massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis air. Makanya dia mengapung. Seperti contohnya ya kecilnya gabus yang kita taruh dalam air atau kayu yang kita taruh dalam air itu pasti akan mengapung. Kemudian kapal atau benda dikatakan melayang ketika massa jenis kapal sama dengan massa jenis air sehingga dia melayang, tidak tenggelam maupun tidak mengapung. Dan benda dikatakan tenggelam ketika rho kapal atau massa jenis kapal lebih besar dari air. Ya, jadi pada prinsipnya gini, ketika kapal selam, kenapa dia bisa menyelam? Karena dia ada tabung penyimpanan. Dia mengambil air, kemudian ditampung sehingga dia bisa menyelam ke kedalaman tertentu. Dan jika dia ingin menaik kembali, dia akan mengeluarkan air laut tersebut dari penampungan sehingga dia naik ke atas kembali. Itulah prinsip kerja kapal selam. Kemudian hukum Pascal. Kita mengenal hukum Pascal ya. Hukum Pascal ini berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dan ini contoh-contoh pemanfaatkan hukum Pascal tersebut dalam alat sehari-hari ya. Kita sering temui yaitu rim hidrolik, dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan gempa hidrolik. Kalian pernah ke steam motor atau mobil? Biasanya mobil ya, yang menggunakan pompa hidrolik ini, nanti si mobilnya itu akan keangkat ke atas ya. Dia menggunakan prinsip hukum Pascal. Di mana? Ini dia. Jika pada penampang dengan luas A1 ya, yang F1 ada A1, diberi gaya dorong. F1 itu merupakan gaya dorong, maka akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar pada luas penampang A2-nya. Kemudian pada luas A2-nya ini mendapat gaya angkat ke atas atau F2. Maka bisa kita tuliskan P1 sama dengan P2. P1 itu rumusnya apa? F1 per A1 sama besarnya dengan F2 per A2. Nah, ini dia pompa hidrolik. Pada pompa hidrolik terdapat dua luas penampang yang berbeda, yaitu A kecil, A1, dan A besar atau A2. Jika A2 atau penampang yang keduanya ini lebih besar dari luas penampang 1, maka akan diperoleh F2-nya ini, gaya angkatnya ini akan lebih besar daripada gaya dorongnya. Secara sistematis diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik yaitu sebagai berikut. Jika F1 per A1 sama dengan F2 per A2, maka yang biasanya ditanyakan yaitu berapa gaya angkatnya yang dibutuhkan. Sehingga F2-nya yang ditanya, yaitu A2, yang atas dulu, A2 dulu, penampang keduanya, kemudian A1. Luas penampang untuk gaya dorongnya dikali F1 gaya dorongnya. Untuk lebih memahami, kita mari bahas contoh soal berikut ya. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah seperti biasa, jika ada soal, maka kita akan menuliskan terlebih dahulu apa nak? Yaitu yang diketahuinya. Apa yang diketahuinya? Yang pertama yaitu kedalaman atau H-nya, yaitu sebesar 3 meter. Kemudian diketahui apalagi nak? Massa jenis air atau rho-nya, yaitu sebesar 1000
kilogram per meter kubik. Kemudian diketahui apalagi konstanta gravitasi atau percepatan gravitasinya itu 10 Newton per kilogram. Kemudian yang ditanya apa nak? Besar tekanan hidrostatisnya. pH atau tekanan hidrostatis. Kita tuliskan jawabannya bahwa rumus pH apa tadi nak? Rho pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya tinggal masukkan 1000 kali 10 kali 3, maka didapat hasil 30.000 Newton per meter kuadrat. Sampai bertemu di minggu selanjutnya, kita akan membahas tentang tekanan zat gas dan pemanfaatannya, aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.